Oke, para sahabat sekalian, kali ini kita akan menyaksikan tutorial membuat tabel distribusi frekuensi data dikelompokkan menggunakan Excel. Nah, apabila kita memiliki data dengan rentang yang cukup jauh, sehingga tabel data tunggal akan sangat panjang, maka solusinya adalah kita membuat tabel distribusi dalam bentuk data dikelompokkan. Mari kita lihat bagaimana caranya kita menggunakan Excel. Oke, beginilah caranya. Misalnya kita punya data seperti ini ya. Kita punya data seperti ini misalnya. Data seperti ini kemungkinan besar rentangnya cukup jauh. Kita cek saja berapa tertingginya. Kita cek berapa tertingginya. Maksimumnya berapa. Mari kita lihat. Skor maksimumnya 85, skor minimumnya kita lihat lagi. Skor minimumnya ya, kita lihat minimumnya berapa. 35. Berarti ranknya 85 dikurangi 35 sudah 50. Artinya apabila kita membuat tabel data tunggal, maka kita akan mendapatkan 51 baris. Betapa panjangnya dan betapa tidak enaknya mata kita melihat tabel distribusi data dengan 51 baris. Oleh karena itulah solusinya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data yang dikelompokkan. Artinya, setiap baris itu terdiri atas sekelompok skor. Tabel yang baik itu antara 10 sampai 20 baris. Oleh karena itulah, kita harus menentukan berapa interval. Maka kita lihat bila kelasnya atau barisnya kita buat 10, berarti intervalnya 5. Sedangkan bila kita buat 20, intervalnya 2,5. Oke lah, boleh pilih 2,5, 3, 4, 5 boleh. Kali ini saya akan memberikan contoh, kita mengambil intervalnya 5. Maka skornya seperti ini. 35 sampai 39. Betulkah intervalnya 5? Betul. Ingat, kalau interval 5 itu bukan 35 sampai 40, tapi 35 sampai 39. Silakan hitung saja 35, 36, 37, 38, 39. Berarti 35 sampai 39 itu intervalnya atau rentangnya itu adalah 5. Nah, sudah kita lihat terendahnya juga tercakup di sini, sedangkan tertingginya 85 tercakup di baris terakhir. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi masing-masing kelompok. Artinya ada berapa buah skor antara 35 sampai dengan 39. Kalau pada data tunggal, kita langsung bisa menyimpan fungsi di sini. Tapi pada data kelompokan, kita harus membuat dulu array binary. Bin array-nya atau kriterianya. Kenapa? Kenapa tidak pakai yang ini? Sebab yang ini bukan bilangan. Ini adalah teks. Maka kita buat di sini. Cara membuatnya, binarnya atau kriterianya, kita pakai batas atas. Batas atas itu ini 39, 44 dan seterusnya. Jadi kita di sini bikin 39, 44 dan seterusnya. Nah, untuk melanjutkannya tidak usah diketik satu persatu. Kita blok saja dua-duanya, kemudian klik di sini ya. Kalau sudah mendapatkan tanda tanda plus, maka drop.
Jadi, nah inilah kriteria yang akan kita pergunakan. Oleh karena itu, selanjutnya pada frekuensi kita blok dulu. Sekali lagi ini blok semua. Jadi jangan hanya mengisi di atas, tapi blok semua. Kemudian kita ambil fungsi frekuensi. Ketik saja FR, akan muncul frekuensi. Kita klik 2 kali. Nah, kita sorot data array-nya yang mana? Tentu saja ini, ya, tabel datanya atau daftar datanya. Kemudian perhatikan apa di sana pemisahnya. Pemisahnya di sini titik koma. Pemisah ini belum tentu sama. Mungkin di laptop Anda koma. Lihat saja di sininya. Kemudian kita lihat bin array. Bin array yang mana? Awas, bin array-nya bukan yang ini, tapi bin array-nya adalah yang ini. Nah, awas jangan di sini tapi dari sana mulai. Nah, ini tertutup ya. Di sini tertutup sudah ada angka 35. Blok ke sini semua, perhatikan. Blok semua ya. Jadi dari sini ke sini blok semua. Jadi di sini kita lihat data array-nya ini semua, sedangkan bin array-nya adalah ini, yakni bilangan-bilangan dari mulai 35, 44 dan seterusnya sampai dengan 89. Setelah itu, ya silahkan tekan Ctrl Shift Enter. Ingat, Ctrl Shift Enter. Jadi Ctrl Shift-nya pegang, jangan dilepas, kemudian kita tekan Enter. Maka jadilah. Sekarang kita sudah mempunyai frekuensinya sudah terisi. Sekian, sekian, sekian. Jumlah seterusnya 55. Kita cek benarkah di sini 11, ke sini 5, berarti betul 55. Tentu saja ini adalah pembantu. Karena pembantu, nanti kalau mau disajikan, ini jangan dibawa. Bisa saja ya, Anda ganti warna hurufnya menjadi putih, maka jelas tidak kelihatan. Padahal ini jelas-jelas ada. Nah, oke, untuk selanjutnya kita tinggal mengisi kolom-kolom yang lain bila diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau diperlukan ya persen tentu saja kita lihat saja bahwa persen dari sini adalah ini 1 dibagi dengan 55. Boleh diklik dari sini atau kita tulis 55. Oke, nah 2%, kita copy saja. Kemudian kumulatifnya, masih ingat video yang lalu apa yang dimaksud dengan kumulatif, yakni jumlah keseluruhan. Di sini berarti jumlah di bawah 39, di sini jumlah di bawah 44 dan seterusnya. Oleh karena itu baris yang ini isi dengan ini. Sedangkan baris kedua, ya, baris kedua adalah ini ditambah ini. Nah, ke bawahnya copy dari baris kedua. Untuk mengisi yang ini bisa di copy dari sini. Copy sajalah dari sini. Nah, copy saja dari sini. Maka selesai sudah. Jadilah tabel distribusi data yang dikelompokkan. Kita tidak pakai manual, tidak dilihat satu persatu, pakai tally, tetapi kita menggunakan Excel. Demikianlah para sahabat semua, Anda telah menyaksikan tutorial yang saya sampaikan bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi dikelompokkan menggunakan Excel. Silakan Anda nontonnya, Anda nonton yang baik, silakan bisa diputar terus-menerus, dan Anda coba di laptop Anda sendiri. Saya menyampaikan, Anda yang mempraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.